Mengejar hidup yang sempurna adalah musuh dari hidup yang baik dan bermakna. Izinkan aku bercerita tentang sebuah dinding. Bukan dinding yang megah. Dinding kamar tidur. Di ruangan seperti milikmu atau milikku. Di dinding ini, selama bertahun-tahun, tertancap sebuah paku yang tak menggantung apa-apa. Pemilik kamar ini punya sebuah foto untuk paku itu. Bingkai yang sempurna. Momen yang sempurna. Sebuah foto dari sebuah perjalanan, di mana cahaya saat itu sangat tepat. Tapi kacanya retak sangat tipis, hampir tak terlihat, di sudutnya. Jadi mereka menunggu. Menunggu bingkai baru. Menunggu hari di mana memperbaikinya tidak terasa seperti beban. Dan akhirnya, paku itu hanya menggantung debu, dan momen sempurna itu tetap tersimpan di laci, dalam kegelapan. Ini adalah kebenaran pertama, yang sunyi, kesempurnaan bukanlah tujuan. Ia adalah ketakutan. Ketakutan akan noda, akan retak, akan kalimat yang canggung, akan nada yang sedikit sumbang dalam sebuah lagu yang indah. Ia adalah suara yang berkata, jika ini tidak bisa tanpa celah, maka ia tidak layak untuk ada. Dan akhirnya kita memilih ketiadaan. Dinding yang kosong. Cerita yang tak tertulis. Aku cinta padamu, yang tak terucap. Pertemanan yang tak terjalin. Mengejar hidup yang sempurna adalah perburuan hantu. Kau mengejar bayangan sesuatu yang tidak pernah ada. Kau berlari menuju cakrawala yang terus bergerak. Dan saat kau berlari, kau melewatkan tanah di bawah kakimu. Tanah yang kokoh, baik, dan nyata. Ini kebenaran kedua, yang sedikit lebih mentah. Hidup sempurna yang kau bayangkan itu adalah pinjaman. Ia adalah kolase highlight yang pernah kau lihat, cerita yang diceritakan padamu, momen-momen milik orang lain. Kau mencoba menghidupkan tayangan ulang sebuah acara yang tak pernah difilmkan. Naskahmu ditulis oleh suara orang tua, pasangan, media sosial, dan keraguan kuno yang berbisik. Dan dalam naskah itu, tidak ada peran untuk dirimu yang sesungguhnya, yang berantakan. Jadi kau menggosok permukaannya. Kau menyusun rak dengan rapi. Kau menyembunyikan kekacauan di laci yang kini begitu penuh sampai tak bisa ditutup. Kau berkata, aku baik-baik saja, dengan keyakinan yang hampir membuatmu percaya. Kau menunda sukacita sampai kau merasa pantas mendapatkannya. Kau menunda hidup sampai kau siap. Dan ini fakta ketiga, yang brutal, siap, itu mitos. Tidak ada yang namanya siap. Yang ada hanyalah saat ini. Dan, saat ini, selalu sedikit usang. Ada cucian berserakan di lantai. Ada pertanyaan yang tak terjawab. Ada bekas luka dan ada tawa yang keluar seperti mendengus. Hidup yang sempurna itu steril. Tak ada sidik jarinya. Mari kembali ke realita. Secara harfiah, lihatlah sebuah pohon. Apakah ia sempurna? Ranting-rantingnya tidak simetris. Beberapa daunnya dimakan. Ia dibentuk oleh angin, yang tak pernah minta izin. Ia indah bukan meskipun hal-hal itu, tetapi karena hal-hal itu. Ia bercerita tentang ketahanan, adaptasi, dan waktu. Hidupmu adalah pohon itu. Simpul dan lengkungannya adalah ceritanya. Kebenaran keempat adalah sebuah pembebasan, baik bukanlah versi rendah dari sempurna. Baik adalah alternatif yang hidup, bersemangat, dan bernapas. Hidup yang baik terasa seperti roti panggang yang sedikit gosong, karena tadi kau mengobrol dengan seorang teman. Ia terdengar seperti permintaan maaf yang menambal robekan kecil. Ia terasa seperti otot yang lelah setelah sehari berusaha melakukan hal yang penting bagimu. Ia terlihat seperti gambar itu, dengan kaca yang retak, akhirnya tergantung di dinding, menangkap cahaya matahari sore. Kepuasan hidup tidak terletak pada penyelesaian yang tanpa cacat. Ia hidup di dalam serat kayunya. Ia ada di kehangatan hubungan, bukan keanggunan kata-kata. Ia ada di keberanian untuk memulai, bukan hak istimewa untuk menyelesaikan tanpa kesalahan. Jadi inilah fakta terakhir, yang lembut, yang bisa kau bawa pergi. Hidupmu bukanlah sebuah mahakarya untuk dinilai.
Ia adalah sebuah percakapan. Percakapan antara dirimu dan dunia. Suatu hari kau berbisik. Suatu hari kau berdebat. Suatu hari kau menyanyi dengan nada yang fals. Namun keindahannya terletak pada tindakan berbicara itu sendiri, pada pertukaran yang mentah, jujur, dan tak dipoles. Berhentilah membangun museum yang tak akan dikunjungi siapapun. Mulailah tinggal di sebuah rumah. Rumahmu. Dengan lantainya yang berderit dan jendelanya yang memasukkan angin malam dan cahaya bulan. Gantunglah foto yang retak itu. Masaklah makanan yang berantakan. Kirimlah draft yang belum sempurna. Ucapkanlah hal yang bukan puisi. Biarkan sungai hidupmu mengalir keruh, deras, dan penuh. Di sanalah kau menemukan emasnya. Bukan di kolam yang tenang, sempurna, dan membeku. Pengejaran akan hidup yang sempurna berakhir di tempat hidup yang baik dimulai. Di sini, lihatlah sekeliling. Ia sudah menunggumu.